Jadi begini, tugas yang 10 ya, yang 10 tugas itu saya minta pengisian ini secara lengkap. Pengisian ini secara lengkap. Meskipun keluhannya hanya nyeri otot, nyeri keseleo. Kenapa? Kenapa? Ini ya bagian latihan untuk nanti ujian. Memang agak ribet bagi yang sudah belajar akupuntur. Tapi Bu Yakoba, saya tahu agak ribet. Kenapa kok ini diisi? Agak ribet. Tapi ini bagian dari proses pembelajaran. Nanti Bu Yakoba kalau ujian praktek, meskipun nyerinya hanya nyeri itu, ini tetap diisi. Ini proses belajar. Kalau sudah selesai dari sini, oh silakan, nggak pakai gitu itu nggak apa-apa. Tapi dalam proses pembelajaran itu diisi. Dan sebetulnya apa sih tujuan harus mengisi lengkap itu? Supaya kita itu terlatih menghadapi pasien itu secara holistik. Dia datang saat ini, ya, datang saat ini hanya keluhan keseleo, tapi datang yang berikutnya nyeri perut, datang yang berikutnya dada sakit. Nah, kalau kita punya rekam medis, kita tahu, oh, ya memang ada keluhan dulu, ada palpitasi dia keluhannya ini. Misalnya di sini ya, nah sindrom di sini. Dia iya memang ada palpitasi, dia sulit tidur. Tapi saat itu dia datang karena keseleo. Tapi kita punya rekam medis. Nah, itu proses belajar di sini kita melakukan apa? Menjalankan proses secara bertahap. Bagi yang sudah paham, memang ngapain? Yang sudah belajar akupunktur, ya sudah praktek akupunktur, ngapain? Tapi yang belum, yang belum pernah melakukan, belum praktek, itu ini sangat penting untuk melatih kepekaan. Dan kita juga bisa memberikan nanti kalau pasien itu ya kesleo, ya sakit perut, ya pusing, ya jantung berdebar-debar, maka kita harus bisa memfokuskan mana yang lebih dahulu. Dan kita memberikan masukan, Bu. Ini beda, Bu, sakitnya tidak bisa saat ini gabung jadi satu. Nanti setelah keselionya selesai, nanti saya akan tangani. Atau ya dia keselio, dia nggak ngeluh lain-lainnya, tapi kita temukan ini ada masalah pada jantung, oh ini ada masalah pada liver, ada masalah. Nah, tugas kita kan kita pemeriksaan, kita melakukan pengobatan secara holistik. Ada masalah pada liver itu, bu, itu ada masalah ini. Setelah selesai terapi ya. Jadi meningkatkan kepercayaan pasien. Ada nyeri ya, ada contoh nyeri di lengan kiri, nyeri. Oh, mungkinnya remedi yang nyeri, nyeri sekali dengan kiri di terapi, nggak sembuh-sembuh. Ternyata dilakukan sindrom organ cangkung, dia ada nyeri, sebetulnya ada nyeri di jantung, di dadanya. Tapi nyeri-nyerinya. Lah itu berarti ada masalah di jantungnya yang dia merambat ke tangan. Kalau tangannya saja ditangani, ya nggak selesai-selesai. Begitu terus ditangani jantung, jadi berkurang nyeri yang di tangan. Nah, artinya dalam proses pembelajaran, saya minta lengkap. Ini melatih kepekaan kita, terus melatih juga ya, melatih juga nanti kalau kita ingin menyingkirkan yang lain, nyeri di tangan, nyeri di tangan. Saya pikir karena keselio, ternyata ini gandengannya dengan jantung ini. Kenapa? Ternyata dalam melakukan anamnesa ini ketemu ini.
memang ada nyeri jantung, dia pernah berobat jantung. Nah, itu kan jadi meningkatkan kepekaan kita. Iya, gimana? Iya, kok. Hanya 10 saja. Oke. Ya, Bu. Soalnya dengan menulis seperti ini, harapan saya dengan 10 itu, nanti ujian itu bisa. Jangan nggak terlewat. Kurang nilainya ada itu. Yang ujian, oh pinter. Pinter ya. Ujian, ini nggak dilakukan. Ini nggak dilakukan. Karena mindsetnya itu sudah terbangun, aku langsung to the point. Kelewat, kelewat, kelewat. Dan mengurangi nilai. Kan tadi ada presentasi itu kan ada nilai-nilainya. Jadi berkurang nilainya kan sayang. Padahal orangnya pinter. Ini kan ada tunjukkan di sini presentasi nilai. Di mana ini? Lupa saya. Ada itu presentasi yang saya tunjukkan, ada nilai-nilainya itu. Jadi kalau kelewat jadi kurang. Yang tadinya harusnya A, jadi A kan sayang. Karena kelewat. Kenapa kelewat? Karena tidak terbiasa. Karena mindsetnya tidak terbangun. Nah, saya minta dengan 10 ini supaya mindset itu terbangun. Khususnya ya, kita untuk sampai ke ujian akhir itu, misalnya diisi. Ini ada nilainya loh. Ini, inspeksi ini ada nilainya. Ini ada nilainya. Karena, oh aduh nyeri. Ngapain ini ditanya? Ngapain ditanya? Jadinya tadinya ini 5, jadinya 0. Ini juga tadinya ada nilai 5, jadinya 0. Anamnesa. Oh, jelas trauma. Itu udah trauma gitu. Ngapain lainnya ditanya? Tadinya 15, jadi 1 atau 2. Bukan sayang. Setelah ditotal nilainya rendah. Padahal diagnosnya betul. Padahal diagnosnya betul. Si terapinya betul. Tapi jatuhnya rendah. Karena tidak dilakukan. Salah-salah. Gimana? Iya, Kopa. Jadi ini berkaitan juga ilmu pengetahuan. Ketika di sini ditemukan ada nyeri, ada nggak kaitan misalnya nyeri, nyeri jantungnya? Ada kaitannya enggak? Sudah ditanya enggak? Patologi organnya sudah ditanya. Loh, kan ini ada kaitannya di sini. Ini ditemukan. Ada enggak patologi organ? Ini sebagai pengetahuan ya. Ini di luar dari keluhan pasien. Tapi kan ada poin untuk pengetahuan. Nah, kalau ini tidak diisi, gimana ngisi pengetahuannya? Jadi pengetahuan jadi kurang nilainya. Ya, ujian kan Ya, juga pengetahuan juga, gitu loh. Tidak hanya kasus itu saja, juga pengetahuan yang lain. Oke ya, ya Bu. ada lagi? Ya, kalau yang tugas kelompokan tadi ya, bisa diulang dok. Tadi sinyal saya putus-putus. Tugas kelompok Apa itu kapita selekta tadi? ada eh, tugas kapita selekta ini ada ini nih ya, ada selama selama 1 semester ini ada 10 topik, 10 topik ya. Ada di RPP 10 topik itu yang dipresentasikan. Di antaranya yang ini ya, ini RPP Isiaginya itu dipresentasikan.
Presentasikan oleh yang dibagi. Artinya kalau 10 topik, kalau satu-satu ya nggak cukup, kurang ya. Kalau dua-dua, berarti kelebihan ya. Berarti ada yang satu topik, satu topik satu. Bentar. Kalau 10 berarti ya satu topik 2 orang. Sampai 20, Yang 8 2 orang. Yang 2 yang 8 2 1-1. orang, yang 2 1-1. Nah, ya gitu, ya gitu. Gitu. Yang diisi apa? Yang dikerjakan ini. Ini. Seperti contoh tadi yang vertigo, secara Western medicine, secara Chinese medicine. Dikerjakan itu. Boleh dalam makalah, lebih baik. Ya, lebih baik dari makalah dan presentasi. Di mana saya minta tadi kalau melakukan pemeriksaan, itu disebut pemeriksaan. Kayak tadi ya, dilakukan pemeriksaan manuver of play. Seperti apa manuver of play? Jangan asal sebut saja. Nah, itu diperdalam. Jadi 2 orang untuk mengerjakan ini, LPP. Terserah mekanismenya dibagi-bagi bagaimana, terserah. Ya, terserah. Misalnya satu Western saja, yang satunya China saja, terserah. Atau dibagi 2. Mekanisme pengerjaannya terserah. Pokoknya saya minta yang lengkap. Ditambah lagi, ya selain presentasi dalam bentuk PowerPoint dan pembuatan makalah, juga menuliskan di analisa kasus. Tahu analisa kasus? Analisa kasus. Ini. Nah, kelihatan? Ini. Ketika kita menemukan sindromnya. Ya, kalau tadi contoh vertigo, itu ada 3 sindrom defisiensi, ada 3 sindrom ekses, itu di sini. Yang ekses flap obstruksi, ya, sindrom flap obstruksi, sindrom liver G stagnasi, sindrom liver yang rising. Terus yang defisiensi, blood defisiensi, terus defisiensi yin, ginjal, dan hati. Nah, ini etiologinya apa? Tanda dan gejalanya apa? Ya. Lidahnya seperti apa? Dengan kita menulis gini meningkatkan sebentar. Mohon maaf ya.
Jadi ini dibagi di sini. Ya. Ya ini lebih ya apa ya? Agak effort upaya untuk mengisi ini. Ini metodenya dilakukan apa ya? Unifikasi, reduksi, semuanya titik. Rotok ngos-ngosan saya tadi ke belakang sebentar. Anjuran dan saran berbeda, anjuran dan sarannya. Kalau kondisi yang flame obstruksi, kondisi yang hipergi stagnasi, kondisi hiper yang racing, kondisi defisiensi darah, saran dan anjuran berbeda. Ya, tersatya, tapi nutrisi bisa dicampurkan di sini, tentu berbeda. Masing-masing ini berbeda. Nah ini kalau dibuat secara lengkap, ini akan memudahkan nanti kalau kita menghadapi kasus kebalikannya. Kita tinggal buka yang mana, maksudnya mana ya. Nah, lihat nadinya, oh kelihatan nih. Nadi yang kondisi full akan berbeda dengan kondisi defisien. Lidahnya, oh iya lidahnya berbeda ya. Gitu. Nah kalau gak cocok ya, lidahnya kok gak cocok ya. Tidak selalu lidah itu cocok karena ada gradasi, perubahan. Ada yang dari kondisi defisien berubah menjadi ekses, itu kan ada kebalikannya, ada yang kondisi ekses, ya peralihan menuju defisien. Kadang lidahnya tidak cocok, tidak apa-apa, kan kita lihat gejala dan tanda yang lain. Nah ini penting sekali. Ini penting sekali. Jadi saya tambahkan, kalau saya suka, ini ya, kondisi yin yang. Nah saya mencantumkan suka ini. Ini mencantumkan di sini untuk menetapkan mindset kita bahwa dia kondisi full atau kondisi empty. Kondisi empty itu yang mana? Ini kan kondisi empty itu ada ini ya. Ini empty, ini empty, ini empty. Yang mana pasien ini? Kan mudahkan. Empty ini akan berbeda dengan empty ini. Ya, akan berbeda dengan empty ini. Ini boleh dimoksa. Ini boleh dimoksa. Ini tidak boleh dimoksa. Nah, full ini akan berbeda dengan ini, akan berbeda dengan ini. Ya. Dan kalau kalian, karena kita dosennya juga berbeda, ya, tidak selalu menekankan ini, tidak selalu. Nah, tapi saya sebagai PJMK, saya minta kalian buat ini. Ini untuk ya kita semua, gitu lah. Kalau kita punya ilmu seperti ini kan tinggal nanti kalau ada kasus kita tinggal buka-buka. Kalau kalian tidak membuat ya dan dosen yang mengajarkan itu tidak meminta, yang rugi sebetulnya kalian sendiri. Karena saya tidak memaksakan dosen harus seperti ini, harus mahasiswa harus menyerahkan ini, tidak. Karena kita terbatas ya, waktunya itu terbatas. Waktunya terbatas untuk presentasi aja loh. Saya itu loh. Ini kan mestinya saya mengajar dadar. Ada dua materi. Nah ini sudah jam 11 ini hampir setengah 12 gadar belum selesai. Padahal ini hanya kontrak kuliah saja. Itu kan butuh waktu. Butuh waktu. Presentasi itu butuh waktu. Dan kayak Dr. Thomas izin menyampaikan bahwa materi harus di-share sebelum hari H. Sebetulnya itu untuk semua ya, harus di-share sebelum hari H supaya ada kesempatan untuk belajar. Dosen tuh perlu belajar. Yang dilihat ini ada yang salah mana, ada yang kurang yang mana. Itu menjadi catatan. Nah kalau baru hari H-nya baru dikumpulkan, kesempatan belajarnya itu kapan? Waktunya juga mepet. Nah, bisa jadi ada yang kemudian ya sudah, kalau sudah presentasi sudah dianggap selesai presentasinya, tinggal dosen
dosen merangkumkan, memberikan titik-titik utama-utamanya. Gitu. Ada yang seperti itu juga saya serahkan kepada masing-masing dosen. Ya. Tapi ya itu tadi jangan sampai menyerahkannya itu pas hari H belum diserahkan atau apalagi sudah dikasih waktu lo nggak masuk, wah itu repot itu. Ya kalau nggak masuk terus kapan presentasinya kan beda dosen lagi. Pertemuannya di kelas khusus ini, kelas kursus ini hanya 6 kali. Dosennya ada 5. Jadi ada yang double berarti saya. Yang ini satu-satu. Kalau kelewat di situ, ya gimana caranya ya? Kalau misalnya waktu hari H terus ada keperluan atau ada harus izin atau bagaimana? Gimana caranya? Apa dioper orangnya atau gimana ya? Pokoknya upayakan bisa presentasi di hari itu. Jangan terus jadi alasan sakit, nggak masuk, jadi kosong. Terus menggantinya kapan? Karena dosen juga punya acara yang lain juga, terus cari yang lain, waktu yang lain, nanti gak pas. Gitu. Ya, ya. Jadi tidak ada paksaan artinya apa ya Pak? Kalau tidak ada paksaan itu ya sebetulnya memaksa untuk belajar itu buatlah yang lengkap supaya untuk bisa belajar untuk yang lain. Bu, kembali lagi ke yang tugas yang Ini, 10 itu. Halo ya. Ibu, mau tanya untuk kembali lagi ke yang tugas yang 10 Yang ini itu. sebentar, yang ini gimana? Ini sudah tahu sudah paham? Buat dah. Sudah, Dok. Sudah ya. Insyaallah. Jadi ini kan ini sudah saya share ini dalam bentuk Word, tinggal copy terus tinggal ngisi-ngisi. Ngisi pun nggak gampang loh ya. Soalnya ada yang tidak ada isinya. Maksudnya tidak ada tidak tercantum. Misalnya tidak diuraikan. Ya enggak apa-apa, dikasih keterangan tidak ada diuraikan. Atau kalau bisa menemukan rujukan yang lain bisa dimasukkan. Jangan lupa mencantumkan rujukannya. Oke, kalau ini sudah tidak, lalu Bu Yakoba, gimana Bu Yakoba? Bu, kembali ke tugas yang tadi 10. Itu tuh kalau misalnya penyakit yang sama tapi pasien berbeda boleh ya Bu ya untuk jadi boleh Oke. ya. Saya kalau memaksakan itu ya iya Bu. beda susah ya. Ya. Ya Bu. Selalu penyakit itu yang kita ketemui itu harus beda-beda semua. Kadang ya nyeri lambung sering, nggak apa-apa. Ya, nanti susah carinya Bu. Ya. Ya. Ya, Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Dok, ini bertanya Dok. Ya. Mau menyimpulkan Dok, berarti tugas kita ini 2 ya Dok. 1 Kapitas Selekta, 2 di dalamnya itu presentasi, membuat makalah atau PPT lalu dipresentasikan, terus menganalisa kasus tadi ya Dok. Itu yang 1. Yang kedua membuat lembar anamnesa ya Dok. Mengisi status. Iya, mengisi status maksudnya Dok. 2 itu berarti ya Dok, yang Kapita ini untuk kelompok, yang membuat status ini sendiri ya Dok. Loh, itu ada 2 itu. Ada untuk kelompok, ada untuk ini. Untuk apa yang sendiri. Bentar. Iya, sebentar saya lagi. Ini yang Kapita Selekta. Ada 10 topik. Ya. 10 topik. Nah, terus yang kasus ini, kasus 2 ini kelompok. Ada kelompok, ada mandiri. Ini.
ada 9 kali presentasi kasus. Ini kelompok. Jadi kalau ada 9 berarti 22 ya, satu presentasi kasus untuk 2 orang. Jadi misalnya gini, pertemuan tanggal 18, sebentar, supaya saya stop dulu. Buka. Kelihatan ini? Belum, Dok. Belum muncul. Oh, belum muncul. Belum muncul. Hah? Belum muncul, Dok. Ya. Repot nih kalau tag ini. Ini sudah muncul? Sudah, Dok. Udah, Dok. Ini kan gadar. Sebentar. Keliru. Ini kan gadar habis ini. Mana ini? Ini. Lah, ini sudah muncul? Sudah, Dok. Sudah muncul ya? Jadi pertemuan sekarang itu ini kontrak kuliah, terus kemudian kasus neuromuskular, LPP tadi siang. Ini Kapita Selecta. Ini ditunda minggu depan atau minggu depannya lagi, nanti koordinasi lagi dengan Bu Sunti untuk jadwalnya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya ya, akupuntur tindakan fungsi organ, ini tanggal 25 bulan 10. Betul? Apa keliru saya? Keliru tanggal. 2 minggu dari sekarang. Betul, Dok. Betul, Dok. 2 Betul ya? minggu dari sekarang. Ya, betul. Ya. Nah, ini 2 minggu dari sekarang ini ada 4. Yang satu ada 4 poin ya. Yang 3 poin CTS, nyeri bahu, hemiplegia. Ini adalah Kapita Selecta. Satu topik ini 2 orang ya, satu topik 2 orang, satu topik 2 orang. Kapita Selecta ini disampaikan. Tadi Kapita Selecta itu buat makalah, presentasi, terus kemudian analisa kasus. Ya masing-masing ini membuat. Nah, ini dipresentasikan sama Budian. Terus ditambah 1 kasus, presentasi kasus. Nah, presentasi kasus total itu ada 9 ya, 1. Nanti pertemuan berikutnya ini ada 2 kasus. Dari terakhir lah sampai kasus ke-9. Jadi ini hari tanggal 25 itu ada yang presentasi 1 kasus untuk 2 orang. Presentasi 2 orang mewakili 1 kasus. Misalnya Pak Eko sama misalnya kelompoknya untuk presentasi kasus 1 itu kelompoknya Pak Eko sama Bu Setyo misalnya. Nah, bisa kasusnya Pak Eko atau bisa kasusnya Bu Setyo. Tapi dibahas bareng. Nah, itu ya, yang presentasi Pak Eko sama Bu Setyo. Kasus real ya, Dok? Apa? Kasus real ya, kasus yang kita Kasus hadapi real. begitu. Iya, kasus real. Makanya tadi Bu Yakoba tanya, apakah harus beda? Misalnya nyeri lambung, apakah harus yang lain? Kalau ketemu nyeri lambung lagi, gimana? Gak apa-apa. Nyeri lambung lagi gak apa-apa, tapi kan orangnya beda. Tentunya data-datanya juga berbeda. Kalau data-datanya sama ya berarti kan itu duplikasi namanya. Tapi tentunya datanya harus beda. Nah ini misalnya ngambil kasusnya dari Pak Eko. Tapi yang bahas, yang presentasi ya Pak Eko sama Bu Setyo. Tuh, ya, yang punya nilai ya Pak Eko sama Bu Setyo. Nanti kan ini kasusnya Pak Eko tuh. Jadi Pak Eko masukkan kasusnya Pak Eko ini di lembar tugas. Nah, Pak Eko nyimpan 1.
Buset ya. Buset ya gini aja lah. Busetnya ya sudah dimasukkan karena ini gabungan yang belajar 2 orang ya sudah. Busetyo masukkan di lembar tugas pribadi Busetyo 1. Jadi Busetyo natum 1. Tinggal Pak Eko nanti nambahi 9 status lagi. Busetyo nambahi 9 status lagi. Begitu. Ini ada jadwalnya. Untuk yang pertemuan ketiga tanggal 8 bulan 11 ini ada 2 kapita selekta dan ada 2 presentasi kasus. Misal yang ini Bu Yakoba sama Bu Wabda misal ya. Nah, yang presentasi ini kasusnya siapa? Kasusnya Bu Yakoba. Tapi yang membahas Bu Yakoba sama Bu Wabda. Nah, setelah selesai presentasi, nah ini dimasukkan ke linknya Bu Yakoba, masukkan ke linknya Bu Wabda. Jadi Bu Yakoba punya simpanan 1 kasus. Tinggal nambahin 8 kasus. Bu Wabda punya 1 kasus, tinggal nambahin 8 kasus. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Sudah. Sudah? Sudah? Kalau ini, misalkan karena kita kan juga mungkin dapat sedikit pasien ya, itu kalau misalkan ada yang rutin gitu, jadi ketika pertemuan ini kita buat di 1 kasus, terus sebulan kemudian dia dengan perbaikannya, ada perbaikan atau ada keluhan yang baru itu buat kasus lagi. Berarti 1 orang itu bisa beberapa kasus gitu nggih. Jadi bisa kita menemukan dalam 1 orang itu kita isian kasusnya itu bisa 2 atau 3 begitu. Bolehkah? Pripun Bu? Ya, kalau memang tidak dapat kasus ya tidak apa-apa. Oke. Jadi ada keterangan ya. Ini evaluasi keberapa keterangan. Kalau nggak ada keterangan berarti itu kasus baru. Kalau saya anggap kasus baru berarti duplikasi. Ya, ada keterangan. Ini evaluasi keberapa. Ya. Nanti kan juga ada tanggalnya di tanggal yang berbeda juga. Mungkin kan dari penanganan pertama itu sudah ada perbaikan kayak gitu, terus nanti berikutnya ada permasalahan apa lagi yang muncul atau yang perlu dibenahi lagi atau yang perlu dikuatkan lagi. Nggak apa-apa gitu berarti kalau keluhannya berbeda, orang yang sama keluhannya berbeda, simptomnya berbeda. Nah itu haruslah. Karena terapinya berbeda. Ya. Kalau keluhannya ya sama tapi agak kurang, kan terapinya kan sama. Ya, mungkin kita bisa coba terapi yang lain. Misalkan sama-sama limpa, defisiensi limpa. Sekarang kita pakai tonifikasi Beksu nggih. Nah, terus kemudian besoknya ada peningkatan sedikit, terus kita coba pakai titik dominan kayak gitu, boleh nggih? Pakai titik dominan liver 13 itu. Ini si terapi itu kan, kalau terapi akupunktur kan memang tidak langsung. Tidak bisa sekali sebelum. Iya, kan memang perlu istilahnya seri mode seri gitu. Ya, kalau ada perbaikan dipindah lagi. Nah. Kalau ada perbaikan ya diteruskan seriannya itu sesuai. Ya. Bukan diganti-ganti. Ditambah kalau lagi. Tidak perbaikan beda lagi. Ya, gitu ya. Maksudnya intinya sebetulnya kasus yang baru yang berbeda, yang sindromnya jadi berbeda. Sindromnya boleh sama, tapi orangnya berbeda. Karena dengan orang yang berbeda,
itu itu loh, patologi organ cangkungnya akan berbeda. Nah, kalau patologi organ cangkungnya sama kan berarti sama aja. Ya, tinggal copy paste, tinggal kurangannya apa, diagnosisnya kan sama, karena satu seri bisa, kalau serinya kalau sudah beda diagnosis sindromnya beda lagi. Tapi kan kita terapi itu kan satu seri, istilah satu seri, setengah seri, kan diagnosisnya sama, tinggal butuh proses waktu. Di terapi ya sehari berapa kali, seminggu 2 kali ya, kan gitu. Ya dicoba dulu lah, ya dicoba Ya, dulu lah. terima kasih. Ya, oke, digarap seperti itu apa adanya, sudah dikumpulkan, nanti sudah 10. Oh, ini yang double ini yang apa jenis, ini yang terapi kedua, ini yang terapi kedua double. Nah, ada kasus lagi tambahan, ini kan 6 bulan itu banyak waktu. Gitu ya. Intinya sebetulnya melatih kepekaan kita. Supaya nanti kalau ujian bisa melakukan tanpa mengatakan blank. Tahu? Karena nggak biasa nulis. Nanti ini, nggak tahu loh ya apa ujian kok nggak tahu. Terpaksa ngulang-ulang, jangan sampai ngulang-ulang. Kalau bisa sekali ujian lulus dapat A. Makanya ikuti aturan yang ada. Ya, kita nggak mempersulit loh, ya. Intinya membantu untuk memudahkan lulus. Oke ya. Dok, untuk kasus ini berarti yang reguler itu bisa ambil yang di klinik bawah itu ya? Iya, iya. Wardah, mau ambil di klinik boleh. Wardah datang ke klinik boleh. Saya usahakan tapi nggak tahu Cari udah bisa kasus. apa enggak. Soalnya ya kerja, Bang. Lagi kerja. Lah ya, Mungkin sekali makanya datang. tidak terlalu menyulitkan, tidak harus datang ke Surabaya. Cuman ada fasilitasi, kalau mau ke Surabaya cari kasus boleh. Ya, kepingin sebenarnya pindah datang. Ya. Dok, itu tanggalnya nggak keliru. Sekarang kan masih tanggal 4 ya. Pertemuan pertama. Oh iya, iya. Ini kok sama 11 ya, keliru saya. Nanti saya rubah ya. Ini saya juga ini loh, pindahkan ini ke setengah ini nggak bisa. Sehingga ini kalau dikirim itu jadi kepotong. Saya belum bisa. Iya. Terima kasih koreksinya. Nanti saya rubah lagi. Saya pusingnya itu ya, saya diminta untuk yang namanya kalau ini RPP ya. Ada lagi RPS. RPS itu yang banyak itu yang nantinya akan dimasukkan di C5. Nggak seperti ini. Modelnya pembelajarannya seperti Zoom, terus apa yang diharapkan, pencapaiannya apa, banyak. Jadi saya pusing. Ya, terima kasih. Nanti ini saya berubah ya. Berarti ini tanggalnya berubah berarti ya. Oke. Ya, saya minta maaf. Terima kasih koreksinya. Minta saya perbaiki. Ada lagi? Dok, sama ini masukkan barangkali untuk kalau ini tadi kan kita rekam sendiri ya, barangkali untuk yang selanjutnya tetap seperti semester sebelumnya direkamkan pihak kampus. Oke. Nanti akan saya sampaikan. Sama tambahan dok, untuk materinya mohon di-share sebelum
hari H karena kami juga biar bisa belajar sehingga ketika dokter melakukan pemaparan kita agak nyambung gitu dok. Terima kasih dok. Materinya sudah. Gini ya, saya share materi 1 semester. Kalau dosen memberikan materi yang berbeda, maka akan saya minta untuk di-share, di-update materi. Gitu ya, setuju ya? Kadang-kadang kan kepingin Setuju dok. update gitu ya, menambahi, merubah. Nah, saya diprotes nih, loh materinya kok beda? Iya, ini kan materi disampaikan ini materi yang sebelumnya. Jadi kalau dosen ini memperbaiki atau menambah itu berarti untuk di-share di materi yang baru, materi yang update. Materinya sudah saya share materinya. Cuman itu tadi kesalahan saya lupa menyampaikan kalau saya sudah mengisi link Google Drive. Itu saya minta maaf. Soalnya semester yang ini, yang apa? Yang semester 3 itu sudah tahu. Jadi ini yang saya lupa. Tapi ya, yang kelas kursus mungkin belum tahu juga ya semester 3. Terima kasih pengingatannya. Ya, nanti habis ini. Oh ya, sudah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke Gadan. Masih Enggak sanggup? break dulu ini. Istirahat dulu, boleh ya? Barangkali break dulu. Ya. Istirahat dulu untuk makan sholat siang. Sholat siang. Sholat zuhur dan makan siang. Ya, maunya mulai jam berapa? Ini saya ini sudah melewati waktu ini. Ya, maunya jam berapa? Sekarang jam setengah 12. Maunya jam 12 apa setengah 1? Mulai lagi. Jam 12 aja, Dok. Jam 12. Oke, jam 12 ya. Oke. Baik. Ini hostnya siapa hostnya? Bu Wardah, jangan tinggalkan Zoom ya. Soalnya kalau keluar nanti nggak bisa masuk lagi. Yang lain boleh keluar nanti masuk, tapi yang jadi host jangan keluar. Nanti nggak ada yang bisa masuk. Gitu ya. Khawatirnya nanti Bu Sunti sedang repot, nggak bisa buka. Nggak bisa buka, kita nggak bisa belajar. Gitu ya. Ya, baik. Silakan. Ketemu lagi jam 12.